Jadi foto lah di tangan saya. Foto atau tato? Tato. Kalau foto itu di kamera, Pak. Kalau tato di gambar. Iya, di tato. Oh, di tato. Bisa lihat kita gambar tatonya. Ini Pak, orang pertama saya. Wah, luar biasa. Ini di mana, Pak, buat tatonya? Keren sekali nih. Ini sangat artistik nih. Apa itu namanya? Aduh, saya nggak bisa juga. Bingung, bincang-bincang nggak nyambung. Oke. Kita hari ini kedatangan tamu ya, yang katanya sih mantan preman. Kita nggak tahu preman mana juga nggak tahu. Preman sini. Ya, kita kenalan dulu siapa namanya? Siapa namanya? Dengan Supriyadi. Supiryadi. Yang betul Bang. Yang betul, Bang. Supiryadi. Supriyadi. Oh Jangan iya, kau bilang aku supir. Supiryadi. Aku preman bukan supir. Ya, supir. Aduh, Preman udah pasar. gitu. Jangan gitu loh. Yang betul dong. Kan diundang. Ya, terima kasih. Supriyadi. Supriyadi. Oh, Supriyadi. Ya, jangan tanya nama kecil saya. Ya, namanya Supriyadi. Jangan tanya nama kecil saya, cukup Supriyadi aja. Oke, gimana, Bang? Apanya yang gimana ini? Selama ini jadi preman masih jadi pekerjaan atau gimana? Preman tuh hobi. Hobi. Hobi waktu saya dari ya sekitar 7 tahun 8 tahun yang lalu lah. Dulu itu nggak sengaja sih jadi preman. Pengalaman apa aja yang pernah dialami selama menjadi preman? Sampai sekarang masih berprofesi menjadi preman atau gimana? Tobat sudah. Oh, sudah tobat. Tobat sudah. Oh, luar biasa. Terakhir tobat ya awal Desember kemarin. Sip. Ini belum Desember ya? Belum. Desember tahun kapan itu? Tahun 2019. Oh, siap. Tahun berapa ini? Ini 2020 dah. Maklum lah Pak, preman. Nggak pernah lihat tanggalan. Nggak pernah gajian. Iya. Begitu. Iya. Tapi dengar-dengar nih udah pensiun ya sekarang jadi preman. Alhamdulillah sudah pensiun, sudah lama juga berhenti. Sekarang alhamdulillah juga sudah punya beberapa keluarga. Apa yang sudah membuat memotivasi Anda untuk berhenti menjadi seorang preman? Dikeroyok Pak. Dikeroyok. Dikeroyok apa itu? Keroyok orang pasar. Mas, jangan ketawa lah. Sudah tobat juga ini. Itu dikeroyok. Dikeroyok. Gara-gara apa? Malak tukang ikan. Tukang pari Pak. Itu dikeroyok. Berapa orang? Sepasaran Pak. Wah, luar biasa ya. Hitung aja orang pasar berapa banyak Pak. Ada dapat apa luka-luka atau apa? Waktu itu. Ada hari itu sempat ya beberapa luka dan lebam lah. Orang tukang parinya dendam sama saya. Oh, dendam. Nah, dendam. Jadi dikeroyok penjual ikan gitu atau Iya. gimana? Dikeroyok penjual ikan sama pembeli-pembelinya Pak. Sama pembeli. Anda ngapain waktu itu sampai bisa dikeroyok? Ya kan biasalah Pak. Preman kan tempat tinggal juga susah gitu kan. Ya lapar lah perut. Jadi mau minta uang gitu kan, jatah pasar. Ya dikasih lah pada saat itu 2.000. Ya sudah, saya enggak jadi masalah gitu kan. Yang penting bisa beli mie instan gitu kan. Ya gitu. sudah cukup. Luar biasa, bijak sekali Anda menjadi Iya. preman ya. Tapi pas saya ini pikir-pikir kan ada ikan pari. Iya. Pengen saya Pak. Nggak punya duit, saya mintain ikan parinya. Nggak mau dia ngasih Pak. Iya. Jadi Ikan pari itu yang kayak apa dia? ada yang lebar, Oh. ekornya panjang. Oh iya, tahu, saya tahu. Jadi pada saat itu nggak mau ngasih dia Pak. Jadi saya paksa kan, tarik-tarikan. Ya dia sudah teriak maling nih, Maling. Iya, Padahal diteriakin sampean sama preman. Preman, Malah kan, bukan bukan maling. Iya. Kalau maling itu kan orangnya nggak tahu. Iya, nggak Ini tahu. kan orangnya tahu. Anda ngambil itu ikan Ya biar orang datang kan bilangnya gitu. maling gitu kan. Jadi saya tarik ekor pari, ya kan? Dia tarik parinya. Iya. Lepas. Oh, jadi ekor pari sama pari itu terpisah.
Habis tarik-tarik kan baru terpisah, Pak. Saya kira dia narik pari, Bapak narik ekornya, jadi itu terpisah. Terpisah. Jadi enggak sempat ngelawan saya waktu dikeroyok itu. Soalnya kalau parinya, ngelawan kira-kira sampean menang atau enggak? oh menang saya. Kalau orang pasar aja menang. Tapi pada saat itu pas tarik-tarikan, Pak, ekor parinya tuh nusuk ke sini, Pak. Di mana itu lukanya? Di sini, Pak. Coba bisa dilihatkan ke kamera lukanya. Bisa tepat sekali di situ ya. Iya. Kan tarik-tarikan, Pak. Saya pikir ekornya kuat. Jadi pas saya tarik, tusuk di sini. Tapi kan ekor pari itu tajam, Pak. Tajam, runcing. Kenapa lukanya bisa selebar itu? Namanya dokternya dendam juga, Pak. Dipecah. Jadi ini dibelah. kan ekor pari itu beracun katanya. Jadi dibelah juga biar keluarin racunnya. Oh, gitu. Dulu Tapi sempat bengkak, Pak. Sampai sini dulu bengkak. oh sampai ini lubang apa ini, Pak? Lubang. Tembus. Oh, Enggak lah, Pak. Enggak lah. Sampai Oh. sini aja. Banana dulu bengkak sini kayak punya perempuan gitu. Oh, iya. Itu keluar apa? Nana? Kayak ASI gitu keluar. Luar biasa, Pak. Ternyata racun ikan pari itu terlalu Iya. berbahaya juga ya. Jadi waktu ini kan tertancap, saya enggak kuat sudah melawan mereka. Jadi ya dikeroyok tuh pasrah aja sudah saya. Sambil itu ekor ikan pari itu nancap di sini tuh. Di puskesmas, Pak, baru dicabut. Berarti pas dikeroyok itu ekornya nancap di sini. Masih itu saya pegangin begini, Pak. Takut lepas. Oh, begitu ya. Kalau lepas muncrat semua, Pak. apanya? Darahnya. Oh, begitu. Masa asinya saya? Iya ya. Iya nggak ada asi ya kalau Nggak ada laki-laki. asi, Oh, iya, perempuan, betul, Pak. betul. Kalau dicabut duluan muncrat, Pak. Kan nggak enak. Jadi saya tahan itu, Pak. Sambil ditahan, wah, dipukul gitu ya. Saya pasrah aja sudah pada saat itu. Jadi setelah kejadian itu ya diceramahi oleh dokter, suster, disuruh tobat ya. Itu Bapak ke dokter ngapain? Yang rawat ini lah, Pak. Saya kira ngapain tadi ke dokter. Masa operasi mau dikasih nanti. Enggak, saya laki, Pak. Aduh, batuk nih. Sorry. Oh, begitu ya. Jadi, kan preman tuh identik dengan tato. Kira-kira Anda juga punya tato atau apa ciri khas yang menggambarkan sebuah premanisme di diri Anda itu? Kira-kira Anda punya sebuah tato atau enggak? Ini tuh. Itu luka, Pak, bukan tato. Itu luka. Dia menjelma menjadi tato mungkin. Ini tato abadi, Pak. Kenang-kenangan saya selama jadi preman. Tapi kan itu luka, Pak, bukan tato. Maksud Iya. saya itu tato yang dibuat gitu. Kalau Anda terinspirasi dari apa membuat tato itu? Kalau tato itu, Pak, pertama kali saya buat itu waktu saya pertama nyoba malak. Awal Oh, saya gitu. jadi preman itu. Awal Heeh. sekali pertama menjadi Awal preman. Saya malak, Pak. Malak orang di taman. Mm-mm. Jadi saya buatlah gambarannya dia. Saya bingung juga dulu cara dia lari itu, Pak. Yang sampean palak itu kayak apa? Malam atau siang? Malam, Gitu. malam. Saya Oh, Anda itu jadi malak itu malam ya? malam. Karena kalau siang, Pak, mudah ketahuan. Kalau kita lari juga kelihatan besar gini, Pak. Oh. Iya. Oh, Anda memang dari dulu besar ya badannya, postur tubuh itu besar. Oh, besar. Dari Cocok dulu sekali besar. menjadi seorang preman. Jadi awal mula dulu jadi saya saya malak, saya teringat terus sama dia kan, jadi saya buat dia jadi foto lah di tangan saya. Foto atau tato? Tato. Kalau foto itu di kamera, Pak. Kalau tato di gambar. Iya, di tato. Oh, di tato. Bisa lihat kita gambar tatonya. Ini, Pak, orang pertama saya. Wah, luar biasa. Ini di mana, Pak, buat tatonya? Keren sekali ini. Ini sangat artistik nih. Apa itu namanya? Aduh, saya nggak bisa juga Indah kan, ngucapnya. Pak? Ini Iya, orang luar pertama nih saya biasa. tato, Pak. Saya palak, saya nggak tahu dia tuh Ini apa gitu kan. yang Bapak palak waktu itu. Iya. Seperti ini wujudnya. Seperti ini. Saya nggak tahu dia tuh luar apa. biasa, Pak. Di taman gitu kan sendiri jam 2 gitu kan. Jam 2 malam itu. Jam 2 malam karena sudah lapar ini kan, mau Hmm. cari uang, Pak. Pertama ada warung kan, jadi ada putih-putih gitu kan. Wah, orang Oh, ini bajunya putih, Pak. Putih. Tapi kenapa tatonya warnanya hitam, Pak? saya kan putih, Pak. Hah? Tapi kan ini listnya hitam. Ya kalau digambar putih lagi nggak kelihatan, Pak. Oh, gitu ya. Ini hitam. Betul juga. Emang Bapak putih, Kan Pak? malam, Pak. Kan malam dia. Ini lain putih, Pak. Coklat. Coklat ini, Pak. Coklatnya. Iya. Ini salah, Bapak. Kayak kepala bawang ya. Ini di mana, Pak, buat tatonya?
ada di sana sama teman juga. Oh, Katanya dia bisa nato dulu. Jadi saya minta gambarkan. Saya enggak tahu dulu nih siapa. Jadi dia kan berdiri gitu kan di sebelah pohon, berdiri sebelah pohon. Jadi mirip sama pocong, Pak ya. Tapi kalau dibilang pocong lain juga ini. enggak sempat nanya saya, Pak, namanya apa. Saya tahu palak aja. Jadi waktu dia ada palak itu gimana? Dia di belakang pohon kan. Oh, jadi dari belakang ada kayu. Iya. Saya todong di lehernya biar dikira parang kan. Cek. Saya bilang, "Uangnya, Pak," gitu kan. Dia diam aja. Iya. "Uangnya, Pak." Dia diam aja. Terus dia balik nyembur. Nyembur. Wah, saya kaget. Itu yang disembur apa, Pak? Bukan saya yang disembur. Iya, nyemburnya pakai apa? Nggak tahu, Pak. Soalnya gelap aja gitu kan. Jadi saya pukul sembarang gini, Pak. Pak. Nggak taunya tertendang dia, Pak. Tertendang, habis tertendang lari dia. Iya. Saya nggak habis pikir kok dia lari loncat-loncat. Itu bukan lari, Pak. Loncat sama lari itu beda. Kalau lari itu begini, kalau loncat begini, Pak. Gimana? Ya, pokoknya jadi dia itu lari atau loncat? Pokoknya dia menjauh dari saya. Lari atau loncat? Loncat lah, loncat. Loncat. Tapi dia pergi. Pergi dia. Jadi dia tuh kabur, lari, loncat. Kabur, lari, loncat. Jadi itu kabur, lari sambil loncat. Sambil loncat. Oh, luar biasa sekali. Ini dulu dia, Pak. Jadi saya waktu jadi preman tuh teringat-ingat terus tuh, Pak, sama dosa pertama saya dulu. Jadi bisa diperjelas, kasih lihat ke kamera. Kita belum lihat jelas. Oh. kelihatan nggak? Oh, tato yang luar biasa. Iya, Pak. Ada tato lain yang dipunya selain itu yang menggambarkan apa? Jangan lah, Pak. Yang memotivasi Anda dulu membuat tato itu kira-kira ini dulu apa? tato andalan saya, Pak, waktu jadi preman. Jadi orang-orang tuh takut sama tato saya ini. Jadi itu yang membuat Anda ditakuti waktu itu? Iya. Karena kan kabarnya Anda adalah salah satu preman yang ditakuti pada masanya. Iya, ini tato spesial ini, Pak, menurut saya, Pak. Karena saya ke pasar gitu kan, aman gitu kan. Iya, itu iya. saya kasih lihat tato ini, bubar semua pasar. Bubar pasar. Nggak ada orang satu pun. Ada orang petugas puskesmas datang sama petugas keamanan. Itu ngapain, Pak? Ngamankan saya. Kok ada petugas puskesmas tato macam apa? Ini, Pak, tatonya. Ini tato apa, Pak? Jam dinding. Lain COVID-19. Gambar corona nih, Pak. Oh, jadi kan sekarang kan Bapak itu belajar di mana gambar corona kayak saya gitu? enggak belajar, Pak. Hah? Enggak belajar saya. Terus Bapak tahu dari mana corona itu seperti itu bentuknya? Kan masih rame hari itu kan, Pak, orang pada takut sama corona kan. Jadi saya gambar aja di sini. Jadi kalau orang nggak takut saya kasih gini. Jadi Bapak ini sebetulnya terinfeksi corona? Enggak, Pak. Oh. Gambar aja, Pak, tato biar orang takut. Oh, jadi artinya apa nih, Pak? 19 ini Pak, ini kan COVID-19, Pak. Oh. Corona, COVID-19. Jadi, CMV. Pak, Pak, ini, Pak. Tato ini, Pak. Bukan cuma di pasar, Pak, yang takut, Pak. Ya, di mana aja? Seluruh negara ini bisa takut, Pak. Luar biasa. Bahkan enggak sampai keluar rumah, Pak, dia, Pak. Sampai enggak keluar rumah, Pak. Tahan lapar dia. Minta bantuan dari pemerintah. Nggak urus tetangga lapar, yang Jadi penting dia Bapak kenyang. dengan tato ini dapat bantuan juga? Enggak, Pak. Bingung juga saya, Pak. Kenapa masih mempertahankan tato itu? Kan sekarang nih udah berhenti nih, udah sudah berhenti jadi preman, udah kan, pensiun gitu. Kenapa masih mempertahankan tato? Ya kan bisa tato kan sekarang ada tuh, bisa hapus tato gratis itu. Saya sudah belajar sama beberapa ustadz lah. Kalau kita sudah tobat itu ya enggak perlulah kita menghapus tato atau menyakiti. Cukup kita bertobat saja. Karena gitu. dari masa lalu kita yang kelam, kita mendapatkan dosa, sekarang kita bertobat ya alhamdulillah gitu kan. Enggak perlu kita menyakiti diri lagi. Luar biasa. Berarti betul-betul ya. Udah memang niat serius untuk berubah menjadi yang lebih baik ya. Ini, Pak, bikin saya tobat itu ini juga sebenarnya. Oh, itu juga? Iya. Jadi itu yang membuat Anda ditakuti, itu juga yang membuat Anda menjadi bertobat sekarang ya? Luar biasa. Soalnya berarti itu sangat berarti buat Anda? Soalnya ini, Pak, orang pada bubar di pasar ya kan? Pasar tutup. Ya saya bingung, Pak, cari makan kemana lagi. Jadi cari makan pakai itu enggak kan? Enggak, sudah, Pak. Oh, jadi sekarang setelah semuanya berlalu nih, sudah menjadi diri yang lebih baik, sudah sekarang kesibukannya apa nih sekarang? Pas tobat ini, Pak, kan susah cari kerjaan, Pak. Iya. Ya sempat
nguli juga. Oh, sempat ya nguli gitu. Nguli. Itu pakai oli apa, Pak? Nguli itu. Nguli saya. Itu nguli tuh. Jadi Nguli Pak, nguli oli. Pak. Nemplok. Nemplok apa itu? Nemplok di oli. ini loh. Bukan. Nguli. Oh, kuli. Ya, nguli. Nguli, saya kira nguli itu pakai oli gitu. Baju aja nih. Ini baju malak juga, Pak. Malak di bengkel, Pak. Nah. Oke. Oh, jadi nguli ya. Ya, sempat nguli kan. Ya, jadi kuli bangunan. Sempat juga belajar dagang lagi di pasar walaupun ditempelengin Pak sama orang pasar. Oh, jadi Anda setelah jadi preman pasar Jualan pensiun juga, begitu sama jualan lagi. Ya, Anda jualan di pasar sekarang. coba jualan di pasar gitu kan ternyata ya gagal. Gagal Kan juga. Mindsetnya kita preman. Udah buruk dulunya ya, Buruk. padahal Jadi- sekarang kan udah menjadi yang lebih diri yang lebih baik gitu. Jadi hijrah lah saya pindah kota kan, pindah Hmm. kota. Jadi ya sekarang tuh jual berdagang lah. Oh, berdagang usaha sendiri gitu Usaha ya. sendiri. Berwirausaha. Karena kita mau ikut ke perusahaan nggak bisa Pak, tatonya begini. Oh, jadi kalau masuk perusahaan tuh nggak boleh orang bertato Nggak ya? boleh Pak. Oh, Ini padahal kan sebetulnya kan yang kita lihat tuh kan harusnya bukan dari skill, tato, dari Ya, apa kan dari itu kan skill. bisa aja cuman masa lalu kan kita Iya. sekarang kan udah berubah menjadi yang lebih baik gitu kan sebetulnya nggak bisa kita kan harus Saya lihat itu sempat skill. diwawancara Pak, cuma Tapi kan Bapak nih sebetulnya kemarin sempat melamar ke perusahaan memang gara-gara masalah tato apa punya skill memang ada skill tersendiri? sebenarnya saya ada skill tersendiri. Skill Tapi kan apa itu? setelah diwawancara di sebuah perusahaan kan ditolak. Gitu. Skill Anda apa Pak sebetulnya? Ya malak HRD. Lumayan. Jadi skill Anda cuma malak waktu itu. Iya. Oh, Jadi kan pantasan ya. HRD-nya Sesuai, Pak. nanya kan, Iya. emang punya kelebihan apa gitu kan. Hmm. Saya bilang malak. Nah, jadi kayak mana malak? Ini misalnya HRD nih, HRD. Iya. Pak, serap Wah, iya, perusahaannya, Pak. Perusahaannya iya, sini, iya, Pak. saya terima, iya. Oh gitu. Jadi bilangnya iya, sama kayak Bapak, iya saya terima. Gitu saya keluar pintu, disambut saya langsung sama security. Gitu. Diusir, Pak. Ditendang. Nggak diusir, Pak, ditendang. Oh iya iya iya. Ya gitulah pengalaman saya selama jadi preman. Ya beberapa perusahaan nolak semua lah Pak karena punya tato gini. Tanya skill juga, skill saya gitu aja. Kemarin juga waktu jadi kuli itu saya palak juga itu mandornya. Iya. Bapak ini betul-betul insaf menjadi preman atau masih Ya hobi. menjalankan pekerjaan itu? Itu jadi Kan- pekerjaan. Hobi aja. Hobi Pak. ya? Hobi, bukan pekerjaan. Iya, hobi tadi ya. Tapi ya, alhamdulillah sekarang sudah dapat. Sekarang udah ada Udah hobi ada. lain atau masih menjalani hobi itu? Sekarang saya hobi dagang, sudah tobat total gitu kan. Udah ya. Ya, Jadi saya nggak apa? nggak Usaha yang dijalani sekarang apa itu? nggak mau kembali lah ke dunia kelam itu. Hmm. Jadi sekarang saya berjualan bubur, Pak. Bubur apa itu? Bubur ayam. Halal, Pak. Halal dong, masa haram? Kalau bubur babi ya haram. Enggak, siapa tahu kan ayamnya dari Malang atau dari mana gitu kan kita nggak tahu. Enggak Pak, halal insya Allah halal. Halal ya. Kalau bubur halal, karena saya ya nggak mau lah kembali lagi ke masa lalu itu kan. Jadi jual bubur ini ada filosofinya juga Pak dalam hidup saya. Apa itu? Walaupun- Apa dulu yang membuat Anda itu jadi kepikiran mau jual bubur? Apakah Anda memang punya skill di situ masak atau apa gitu? Nggak ada Pak, Nggak saya nggak punya skill Pak. Skill saya malak Pak. Iya kan, siapa tahu setelah Anda bertobat Anda mempelajari atau gimana? Ya setelah saya bertobat kan, ya salah satu guru spiritual saya yang menobatkan saya tuh ya tukang bubur Pak. Oh, tukang bubur juga. Ya, tukang bubur juga. Jadi ya saya belajar lah sekalian sama dia gitu. Oh, Halal Pak kalau bubur ayam. Halal. Ya halal ya. ya kadang-kadang juga sih. Kenapa nggak dibawa Pak kalau jualan tadi? Kan bisa saya coba-coba di sini. Ini jam berapa ya? Oh, biasanya jualan jam berapa? Pagi Pak. Oh, pagi. Pagi paling mentok lah jam 10, jam 11. Kalau sudah sore malam tuh sudah habis Pak. Alhamdulillah sudah laris gitu. Sekarang ya. Sekarang sudah laris. Udah berapa lama menjalani profesi menjual bubur ini setelah pensiun menjadi preman? Ini sekitar 2 tahun. 2 tahunan ya. Ya alhamdulillah sudah jual bubur gitu kan, sudah menikah, sudah punya anak. Ya saya berdoa sajalah semoga saya menjalani keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Oh, amin amin. Anak saya juga tidak mengikuti jejak saya dulu yang ya Iya, sebaiknya anak nggak tahu Pak ya.
Ya kayak mana Pak? Pasti nanya nanti Pak. Nanya anak nih Pak, kenapa ya Pak? Mau jawab apa saya Pak? Kasih nanya Pak, ini apa nih Pak? Kasih nanya nanti Pak. Ya, Anda sebagai orang tua harusnya bisa lah memberi alasan yang tepat kepada anak Ya. supaya dia tidak terjerumus ke jalan yang sama seperti Anda waktu itu. Nantilah saya buat ceritanya lagi sama dia. Oh gitu. Jadi kesibukan sekarang jual bubur. Ya, jawab. Mm-mm. Sama ini Pak, bingungnya apa ya? Coba jelaskan dulu. Saya juga nggak tahu. Saya juga nggak ngerti sebetulnya ini acara apa gitu, saya nggak ngerti. Saya cuman ditunjuk menjadi host di sini. Oh, Ya, dan Anda menjadi bintang tamu. Kebetulan di video pertama kami ini Anda menjadi bintang Oh tamu. saya? Iya. Alhamdulillah. Ini video pertama kami ya, mudah-mudahan aja nanti bisa sukses. Amin amin. Ya. Saya doa. Oke, cukup sepertinya bincang-bincang kita hari ini bersama salah satu preman terkenal dulu terkejam. Tapi sudah tobat. Sekarang udah tobat, dia sekarang berprofesi menjadi penjual bubur. Bisa yang mampir kalau Oh iya, jangan lupa nanti beli di bubur promosi saya ya. kita. Beli bubur saya. Bisa mampir nanti sama Yang sudah tahu saya lapaknya. pasti beli nanti saya pasti. Nggak usah dipromo lah. Nanti yang jauh-jauh kasihan datang. Soalnya laris sekali. Iya. Nanti saya juga coba ke sana. Sudah sering nggak ya Pak? Iya sih, buburnya mantap. Saya sudah sering. Ya, nggak usah. Hampir setiap pagi saya nongkrong di Nggak usah sana. bohong lah. Nggak usah bohong. Lapaknya dekat aja. Oke, kalau Oke. Anda berharap bincangan kita ini berfaedah, jangan berharap seperti itu karena ini adalah podcast bingung. Kok jadi bapak? Bingung, bincang-bincang nggak nyambung. Bosnya saya, Pak. Kok jadi bapak yang nutup? Belajar, Pak. Bapak ada kesempatan jatim Bapak. Hostnya saya, Pak. Oh, iya. Kenapa bapak yang nutup? Sudah, Pak. Maaf. Ya Pak. sudah. Bingung, bincang-bincang nggak nyambung. Baru nggak terikon.